Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat Bapak dan Ibu guru-guru hebat yang telah mau meluangkan waktu dan tenaganya untuk dapat hadir dan mengikuti kegiatan Zoom diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Elvi Syahrin. Dan tertib acara yang akan saya bacakan, saya sebagai moderator. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian kita akan berdoa, dan ada kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Ibu Elvi Syahrin, yaitu Bapak Darius Purmanto Tarigan. Kemudian akan pemaparan dari narasumber kita, yaitu Ibu Elvi Syahrin, tentang penerapan budaya positif di sekolah, apa-apa saja yang akan dilaksanakan. Kemudian penutup, dan kita akan berfoto bersama. Baik, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya akan kirim atau share screen-nya. pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.
bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru bergerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu masih tetap berada di dalam Zoom kita. Baik, selamat datang Ibu Yuni. Ya, yang terhormat Bapak dan Ibu guru, yang saya hormati juga Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir. Baiklah, untuk mempersingkat acara, kita akan memulai, sebelum memulai kegiatan, ada baiknya untuk mengambil hikmah dari kegiatan ini, kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Darius Purmanto Tarigan. Kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan Zoom di sore yang berbahagia ini. Jadi yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta rekan-rekan guru sekalian, adapun materi kita pada Zoom ini yaitu mengenai inseminasi budaya positif. Gitu kan, Bu? Iya, Pak. Jadi Diseminasi, Pak. Diseminasi. Diseminasi. Diseminasi budaya positif. Budaya positif. Jadi apa itu budaya positif? Bagaimana penerapannya? Apa saja yang perlu kita lakukan? Untuk itu marilah sama-sama kita simak kegiatan Zoom ini agar nantinya dapat kita aplikasikan di sekolah kita masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan karakter ya Bu ya, mengenai karakter ini utamanya di sekolah kita, budaya Ya, disiplin. Pak. Jadi demikianlah kata sedikit sambutan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas kata sambutannya. Sangat membangun kami ya Pak ya. Baik, untuk mempersingkat acara lagi kepada Ibu Elvi Syarin, kami persilakan Ibu narasumber untuk menyampaikan hal-hal positif apa saja yang sudah dilakukan di sekolah dan apa yang sudah dipelajari, kita berbagi dan sharing di sini. Terima kasih kepada Ibu Elvi, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Rani selaku moderator di acara Zoom meeting kita siang ini. Baiklah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia serta salam sejahtera untuk kita semua yang berhadir di kegiatan virtual meeting hari ini. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberikannya kesempatan berupa kesehatan dan nikmat yang lainnya, sehingga kita dapat berkumpul di virtual meeting ini guna melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif sebagai pemenuhan tugas saya selaku calon guru penggerak dari SDN 10-1974 Seputi, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Salawat berangkaikan salam juga marilah sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Kita sebagai umat muslim mengucapkan itu, semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang tak terkira saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang telah bersedia hadir pada kegiatan virtual Zoom meeting saya pada siang hari ini. Terima kasih banyak Pak dan Ibu juga, Ibu Yuni Novia. Begitu juga kepada rekan-rekan guru hebat yang lainnya yang telah menyempatkan waktu mengikuti kegiatan Zoom meeting pada siang hari ini. Di sela-sela kesibukannya Bapak Ibu masih bisa menyempatkan waktu mengikuti kegiatan virtual Zoom meeting saya ini. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Baiklah, pada kegiatan virtual meeting siang ini, adapun yang akan saya sampaikan adalah mengenai diseminasi penyebaran budaya positif. Adapun nanti manfaatnya semoga akan memberikan manfaat yang banyak kepada sekolah kita, kepada pembentukan karakter diri kita juga selaku guru yang menjadi ujung tombak pendidikan di negeri kita ini, yang mendidik anak bangsa kita ini. Semoga anak-anak kita kelak dapat kita didik dan memiliki karakter yang baik. Baiklah Bapak Ibu, izin saya share screen ya Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Ya, ini dia judulnya, yaitu aksi nyata modul 14, diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Disusun oleh saya sendiri, Elpi Sahrin Ritonga, SPDSD. Sudah saya jelaskan tadi, saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 10-1974 Seputi, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Ya, untuk mengefektifkan kegiatan virtual Zoom meeting kita siang ini, ada kesepakatan kelas, bisa kita bilang kesepakatan kegiatan Zoom meeting kita pada hari ini ya Bapak Ibu, di mana di situ yang pertama ada jika kita tidak berbicara, mohon untuk supaya lebih jelas mendengar suara pada saat kita berkegiatan Zoom meeting ini, mengunmute-kan suaranya, audionya ya Bapak Ibu. Kemudian aktif dalam kegiatan Zoom meeting. Jika ada pertanyaan boleh mengangkat tangan. Dan boleh juga menuliskan pesan yang ada di kolom chat. Jika ingin bertanya, pada sesi bertanya nanti ada kesempatan dikasih waktu untuk bertanya. Dan tentunya dalam pertanyaan itu kita akan di sini sharing pendapat. Tentunya saya juga sangat menginginkan ide-ide kreatif dari Bapak Ibu. Iya. Adapun yang menjadi fasilitator saya dalam
kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani ini, yaitu saya dibimbing oleh fasilitator saya, yaitu Ibu Dr. Suci Cahyati, SPD GR MOR. Beliau adalah orang Palembang, di Batu Raja, rumahnya tepatnya. Dan beliau yang menjadi fasil saya saat ini. Kemudian saya juga didampingi oleh pengajar praktik, yaitu Ibu Theodora Julia Tarigan, SPD MPSI Kons. Beliau yang menjadi pengajar praktik saya dan membimbing saya juga. Ya, adapun menjadi tujuan pembelajaran saya sebenarnya ya Bu, pada kegiatan ini yaitu saya dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Ya, untuk mengapakan supaya menarik, ada sedikit saya kasih pertanyaan kepada Bapak Ibu. Mohon izin Ibu Moderator, ada yang ingin bergabung, bisa Ibu gabungkan? Baik Ibu, saya lihat dulu ya. Sudah Ibu, sudah. Baik, udah 12 orang yang bergabung Ibu. Terima kasih, lanjutkan Ibu. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini dia. Sebelumnya saya ada pertanyaan pemantik. Silakan raise hand kepada Bapak Ibu yang sekiranya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pemantik ini, di mana pertanyaan pemantik ini erat kaitannya dengan penerapan budaya positif yang akan saya terangkan pada kegiatan ini. Pertama yaitu katanya pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu guru setuju jika pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Silakan raise hand kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan jawabannya. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Rani. Ya baik, terima kasih Bu Elvi. Menurut saya untuk menjawab pertanyaan nomor 1, bahwasannya pemberian hukuman apakah dapat mendisiplinkan siswa? Kalau sekarang saya ditanya seperti itu, saya rasa itu tidak, Bu. Karena walaupun mereka disiplin hanya untuk sementara, tidak untuk jangka panjang. Jadi ketika mereka mendisiplinkan diri mereka hanya karena takut mereka mendapat hukuman, namun besok mereka akan mengulanginya lagi. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu Rani, bagus sekali jawabannya ya. Namun pasti ada jawaban yang kontra dengan jawaban Ibu Rani, karena menurut Ibu pasti pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Siswa ini jika tidak diberi hukuman dia tidak takut. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu, ada yang berani memberikan jawaban yang lain yang kontra dengan Ibu Rani, Bapak Ibu? Sepakat bahwasanya pemberian hukuman tidak dapat mendisiplinkan siswa? Sepakat, Bu. Sepakat ya. Ya. Oke, Ibu kita kunci dulu Runita, jawabannya ya. selamat datang. Ya. Ibu, selamat datang ya Bu Runita. Iya, yang pertanyaan kedua sekarang kita masuki. Coba yang kedua ya Bapak Ibu coba jawab. Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju tidak? Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah dengan memberi hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Ya silakan Ibu Yuni. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang Ibu Yuni. Kalau menurut saya itu Bu ya Pak, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Iya, saya sangat setuju sekali. Kenapa? Karena dengan pemberian hadiah meskipun itu kecil saja nilainya dapat menjadikan motivasi siswa menjadi lebih semangat lagi demi menggapai prestasinya untuk peningkatan prestasi tersebut.
Misalnya dengan memberikan bonbon atau hal-hal kecil lainnya, atau kalau bisa kalau kita ada dananya, hal-hal besar juga boleh itu Bu, seperti apa gitu yang bisa memicu mereka untuk lebih kreatif, aktif, semangat, motivasi lah itu sepertinya. Dan selain itu, selain hadiah juga ucapan terima kasih aja, itu siswa itu sudah sangat senang kepada kita. Jadi mereka merasa, oh iya, guruku ini dengan memberikan senang memberikan pujian, ucapan terima kasih, mereka itu menjadi lebih akrab dengan kita. Demikian jawaban dari saya, Ibu. Terima Terima kasih Bu Yuni. kasih. Bagus sekali ya jawabannya ya. Iya benar kata Bu Yuni gitu ya, sepakat ya kita ya. Karena selama ini mungkin kita juga melaksanakan itu di sekolah ya. Setiap bagi raport misalnya siswa berprestasi kita beri hadiah, atau di kelas Bapak Ibu guru juga agar siswanya dibujuk gitu ya, seperti dibujuk agar mau misalnya ke depan menampilkan hasilnya, nanti diiming-imingi diberi hadiah begitu, sehingga siswanya semangat begitu ya Bu Yuni ya, walaupun Ya, kecil benar ya. itu, Bu. Setuju sekali. Oke, kita kunci dulu ya Bu Yuni jawabannya ya Bu Yuni ya. Oke, Bu. Iya. Sekarang yang ketiga, Bapak Ibu guru hebat. Kira-kira guru harus mampu membantu murid dalam membimbing, mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Kira-kira gimana nih menurut Bapak Ibu? Siapa yang raise hand nih? Memberikan pendapatnya. Guru harus mampu membantu murid dalam membimbing mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Ayo, siapa yang raise hand? Silakan Bapak Ibu. Saya yakin di sini adalah Bapak Ibu guru hebat semuanya. Atau Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rufnita. Halo Ibu Rufnita. Kendala jaringan mungkin ya. Ada yang sudi memberikan jawabannya? Silakan raise hand Bapak Ibu. Jawaban singkat saja. Oke, silakan Ibu Rani. Izin lagi ya Bu. Iya, nggak apa-apa Bu Rani. Iya. Dalam mencari, guru harus mampu membantu murid dalam membimbing mencari solusi terbaik. Tentu saja ya Bu, karena guru adalah yang menuntun siswa di dalam kelas, sehingga apa yang terjadi di dalam kelas harus diselesaikan tanpa ada embel-embel di belakangnya. Maka dari itu apa solusi terbaik untuk siswa yang harus kita cari. Dan setelah saya mempelajari di dalam pendidikan guru penggerak, ternyata ada namanya rumus segitiga restitusi. Nah, nanti bakal kita pelajari di sini. Baik, itu aja Ibu. Terima kasih. Oke, Bu Rani, terima kasih Bu Rani. Segitiga restitusinya nanti dulu ya, kita simpan dulu ya Ibu-Ibu. Iya benar sekali. Ya, guru harus memang harus mampu membimbing murid dalam mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Sebagai guru yang baik, tentunya kita harus mampu membantu murid kita itu dalam menyelesaikan masalahnya dengan solusi-solusi yang terbaik, yang tentunya kita kaji tidak dari satu sisi saja, dari banyak sisi tentunya. Baiklah, yang terakhir Bapak Ibu guru hebat, yang terakhir ini pertanyaan pemantiknya, apakah Bapak Ibu guru setuju kalau guru itu berperan sebagai teman bagi murid? Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju tidak? Kita jadi teman nih bagi sama murid kita. Silakan raise hand Bapak Ibu. Silakan Pak. Baik, guru berperan sebagai teman bagi murid. Saya sangat setuju, karena kita sebagai guru, kita harus mengetahui latar belakang siswa itu. Di kelas kita sebagai guru, dan kita dampingin anak-anak kita. Apa masalahnya, kita harus melihat latar belakang siswa itu. Jadi kita bisa membantu sama murid kita, misalnya dia
di dalam rumahnya atau di lingkungan rumahnya itu, di lingkungan rumahnya orang tuanya tidak memperhatikan gitu Bu. Jadi kita membantu dia lah, misalnya belajar sebagai teman, ya Bu ya. Sebagai teman. Jadi anak-anak itu aktif sama kita. Oh, dia tidak takut. Iya. Itu aja Bu. Makasih. Terima kasih kembali Bu Roslina. Ya bagus sekali jawaban Ibu ya. Kata Bu Roslina, memang harusnya guru tuh bisa menjadi teman, seperti teman kepada muridnya. Supaya tidak takut katanya muridnya dalam menyampaikan keluh kesah yang ada di dalam hatinya. Sehingga kita sebagai guru katanya bisa membantunya. Begitu ya Bu Roslina ya. Baiklah kita kunci dulu ya Bu Roslina. Kita lanjutkan dulu, nanti ada jawabannya. Sabar ya Bapak Ibu. Iya, ini dia yang dikatakan budaya positif yang akan kita bahas pada siang ini. Adapun definisinya adalah budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bersama dalam kehidupan sehingga menjadi ciri khas suatu komunitas atau institusi maupun organisasi. Jadi budaya positif itu adalah sesuatu yang baik-baik ya Bapak Ibu ya. Dan yang baik-baik itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebaikan yang diakui di seluruh dunia dan di seluruh lintas agama maupun suku, ras, mengakui bahwasanya nilai itu adalah baik dan harus dimiliki oleh setiap orang. Contohnya, kejujuran. Kejujuran itu tentunya adalah sesuatu yang harus diakui oleh seluruh orang, bahwasanya setiap orang itu harus memiliki sikap jujur. Baik itu dalam agama Islam, mau agama Kristen, agama Buddha, agama apapun yang ada di dunia ini, sepakat bahwasanya salah satu nilai kebajikan yaitu contohnya tadi sikap jujur harus dimiliki oleh setiap orang. Itu salah satunya. Apalagi nilai kebajikan universal lainnya, contohnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab juga merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kemudian apalagi amanah. Amanah itu harus dimiliki oleh setiap orang karena seseorang yang tidak amanah tentunya dia tidak akan bisa dipercaya. Dalam memegang suatu jabatan atau dalam melaksanakan sesuatu hal yang dititipkan kepadanya. Semua orang di seluruh dunia ini pasti setuju bahwa setiap orang itu harus memiliki sikap amanah di dalam dirinya. Dan masih banyak lagi nilai kebajikan universal lainnya yang tentunya disepakati lintas agama, suku, ras maupun di dunia ini. Sehingga jika anak-anak kita bersekolah ke luar negeri, apa-apa yang menjadi nilai kebajikan universal sudah pasti menjadi satu kesepakatan bersama seluruh penduduk yang ada di dunia ini. Itu maksudnya nilai kebajikan universal. Iya. Adapun konsep inti dari budaya positif yang akan kita pelajari pada hari ini akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma teori kontrol. Kemudian yang kedua disiplin positif. Ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan yaitu segitiga restitusi yang disebutkan Bu Rani tadi. Baiklah Bapak Ibu, dari kedelapan poin ini menurut Bapak Ibu yang tidak pernah didengar yang mana ya? Saya mau dengar nih, buka aja semua suara audionya nggak Bapak Ibu untuk menjawab. Nomor 1 Ibu. Nomor 1 ya, perubahan paradigma teori kontrol. Yang lain? Ada lagi yang tidak pernah didengar? Mungkin tidak tahu juga pengertiannya. Ada lagi Bapak Ibu? Semua sudah tahu ya? Cuma nomor 1 aja ya? Segitiga restitusi kira-kira sering didengar? Nggak tahu semua aku rasa Bu.
Segitiga apa itu Bu? Restitusi. Segitiga restitusi. Iya. Pasti asing ya Ibu ya? Baiklah, nanti akan kita jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Sabar ya. Iya. Ini dia, kita masuk pada poin pertama yaitu perubahan paradigma teori kontrol. Pada kegiatan pertama ini, saya ingin meminta kepada Bapak Ibu, ada di situ kegiatan romantik, untuk kita lebih memahami bagaimana sih apa yang dimaksud dengan perubahan paradigma teori kontrol itu. Coba silakan Bapak Ibu kepalkan satu tangan Ibu, boleh yang kiri atau yang kanan. Karena kita Zoom, maka kita sendiri yang melakukan. Oke, satu tangan yang lain, nanti berusaha membuka tangan yang Ibu kepal. Anggap tangan yang membuka itu adalah teman Ibu. Sedangkan tangan yang menggenggam ini adalah Ibu sendiri, di mana Ibu menggenggam sesuatu yang berharga menurut Ibu. Misalnya, apa yang berharga itu menurut Bapak Ibu? Emas misalnya, ya. Emas misalnya. Nah, misalnya cincin Ibu, cincin pernikahan Ibu, atau sesuatu yang lain yang berharga, Ibu genggam. Uang, Bu. Uang, boleh Bu, uang. Silakan ya Bu digenggam. Tangan yang satu berusaha untuk membuka tangan yang Ibu genggam. Boleh dengan rayuan. Itu anggap teman Ibu ya, yang membuka. Yang membuka itu tangan orang lain. Silakan Ibu buka tangan yang Ibu berusaha genggam. Buka dengan sekuat tenaga Ibu. Boleh Ibu semisal seperti dirayu atau diiming-imingi oleh teman Ibu, buka tanganmu, nanti saya kasih uang kamu, nanti kamu saya kasih hadiah. Nggak mau dibuka, Bu. Nggak mau ya Bu Yun? Ada yang lain, karena ini emas isinya ya, atau sesuatu yang Iya. berharga. Ini berusaha dibuka nih sama teman Ibu. Ini yang satu tangan teman Ibu umpamakan. Nah, kemudian dia mengancam, kalau kamu nggak buka, saya marah nih sama kamu. Segala cara dia buat supaya tangan Ibu itu terbuka. Kira-kira, adakah yang membuka tangannya? Nggak mau juga dia, Bu, diancam, Bu. Nggak mau ya? Ada yang membuka? Nggak ada? Semua nggak ada yang mau membuka? Semua sepakat berarti mengepal tangannya semua ya? Nggak kasih nih ya? Iya, siap. Oke, iya. Dari kegiatan kita ini, sebenarnya ada hikmah yang kita ambil. Apa itu? Itulah dia teori kontrol tadi. Ini dia. Ada pertanyaannya. Kira-kira, apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda, Bapak Ibu? Tidak? Tidak. Tidak. Mengapa? Mengapa Ibu tidak mau membukanya? Padahal lu diiming-iming ini loh, Bu Ruth, kalau Ibu buka, nanti Ibu saya kasih Bu Ruth, satu ikat. Langsung cash saya kasih. Bu Ruth ngasih nggak? Dibuka tangannya. Kalau nilainya lebih besar kasih ya kan Bu Capsek. Aduh, nilainya lebih besar dikasih ya. Berarti ada dua jawaban ya kan? Ada kalau nilainya besar dikasih berarti dibuka nih tangannya ya, berani ya. Tapi kalau nilainya lebih kecil nggak kasih ya? Iya, setuju. Rugi. Saya cuma juga, Bu. 10 gram. Rupanya mau ditukar sama Bu Rani dengan cincin yang 20 gram saya kasihkan, Bu. Padahal itu yang Ibu genggam cincin kawin Ibu loh. Oh, jangan. Oh, nggak jadilah kalau gitu. Oh, jangan. Oh, enggak lah, kalau itu ada historinya enggak kasih. Jelas. Walaupun dibayar miliaran ya kan. Jadi masing-masing ada nilainya dan tergantung berarti ya Bapak Ibu ya situasi dan kondisinya ya. Benar itu, Bu. Sekarang saya tanya lagi lah, siapa yang memegang kontrol kepalan tangan kita itu? Kita sendiri, Bu. Kita sendiri Diri ya Ibu. kita, Bu. Diri Benar, kita. benar sekali. Yang megang kontrol itu kita sendiri. Tadi Bu Nita karena saya kasih satu ikat, udahlah kasih aja lah cincinku ini cuma 300.000 harganya bilangnya gitu. Jadi
Ketika saya buka kepalan tangan Bu Rupnita, dikasihnya, karena saya kasih dia 1 juta. Ternyata Bu Rani tidak. Enggak, walaupun harga cincinku 100.000, saya nggak kasih. Kenapa? Karena ini cincin nikah aku. Walaupun berapa ini sesuatu yang berharga, mau dibayar berapapun aku nggak mau, dia bilang gitu. Itu artinya yang megang kontrol itu siapa? Kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Kita sendiri. Begitu juga lah nanti terapan teori kontrol ini erat hubungannya dengan penerapan budaya positif mengenai disiplin diri. Itu dia. Kita mau disiplin, kita mau datang tepat waktu, kita mau tidak datang ke sekolah, kita mau mengajar murid dengan baik, kita mau melakukan sesuatu yang berguna untuk murid-murid kita atau tidak sama sekali, capek lah, aku mau santai-santai aja. Itu semua kontrol yang ada pada diri kita sendiri. Mau kepala sekolah, ibu yang bagus yang ngajarnya, dia ancam kita. Kalau ibu nggak bagus ngajarnya, ibu saya kasih nilai supervisi ibu jelek. Ternyata ibu guru itu enggak lah itu, enggak benernya itu, paling ngecek-ngecek itu, enggak bener itu yang dibilang kepala sekolah itu. Ada yang beranggapan seperti itu, tapi ada yang lain takut. Ya aja nih, harus nih buat sesuatu yang terbaik untuk sekolah, kalau enggak nanti nilai supervisi saya jelek. Artinya apa? Yang mengontrol dirinya itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Bukan karena kepala sekolah tadi, bukan. Buktinya ada yang nggak takut. Ada yang takut memang, mungkin muncul kesadaran di dalam dirinya. Memang kita harus berbuat sebagaimana mestinya lah. Sebagai guru yang baik, sebagai seseorang yang baik, yang memegang teguh nilai-nilai keyakinan universal, tentunya kita harus melaksanakan sebagaimana mestinya. Begitu seseorang yang mungkin sadar dalam dirinya. Namun yang tidak ada kesadaran dalam dirinya, cuek aja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri. Begitu juga murid-murid kita Bapak Ibu. Bagaimana kita sebagai seorang guru, apakah kita bisa mengontrol murid-murid kita? Itu akan kita jelaskan lagi ya Bapak Ibu. Iya, ini dia penegasannya. Yang memegang kontrol itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Semua tergantung kepada kontrol kita, apakah kita ingin membuka atau tetap mempertahankan mengepal tangan kita. Teori kontrol ini mengarah kepada penerapan budaya positif. Iya. Katanya, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Katanya begitu, Bu. Jadi murid-murid kita itu harus kita beri sesuatu yang positif dulu lah. Baru mereka mau melaksanakan sesuatu yang positif. Dengan cara meniru mungkin apa-apa yang kita buat. Atau timbul kesadaran dari diri mereka. Iya. Dalam teori kontrol ini, banyak sekali miskonsepsi Bapak Ibu. Apa itu miskonsepsi? Kesalah tafsiran. Miskonsepsi teori kontrol menurut Dr. William Gosen, ada 4 yang dia dapatkan dari masyarakat berdasarkan hasil dari riset dia. Yang pertama, katanya ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini semua ilusi ya Bapak Ibu. Ilusi itu berarti seperti membayangkan. Coba kita bayangkan nomor 1. Ilusi mengontrol, guru mengontrol murid. Kira-kira menurut Bapak Ibu, seperti yang kita praktekkan tadi. Menurut yang hasil praktek kita tadi lah. Coba Ibu ilusi sebentar, berilusi sebentar. Bisa nggak kira-kira? Mungkin selama ini pengalaman Ibu. Kita mengontrol murid. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Kata Bu Mardiana bisa. Nak, besok datang ya, tepat waktu. Kita upacara.
Bu Mardiana ngomong gitu. Jam berapa, Bu? Jam 7 udah harus hadir ya anak-anak. Karena 7.15 kita sudah upacara. Baik, Bu. Dibilang muridnya gitu. Tahu-tahu masih ada yang datang jam 7:30 Bu Mardiana. Padahal Bu Mardiana udah ngontrol nih murid. Ternyata masih ada juga yang los. Ada juga yang nggak patuh dengan Ibu. Ada yang patuh sebagian, ada yang tidak. Dari teori kontrol, miskonsepsi teori kontrol ini kira-kira Bu Mardiana menyimpulkan bisa nggak kita mengontrol murid? Atau memang mereka sendiri yang mengontrol diri mereka sendiri? Ya. Diri sendiri, Bu. Nah, Kira-kira mana Ibu? Muridnya yang ngontrol dirinya atau Bu Mardiana nih yang ngontrol? Bu Mar? Gurunya mengingatkan, muridnya ya otomatis ya dengan dirinya sendiri juga mengontrol dirinya. Oke. Berbarengan ya Bu Mar ya? Ya. Benar juga yang dibilang Bu Mar. Gurunya mengingatkan. Guru mengingatkan itu berarti guru mengontrol muridnya. Tapi suatu saat Bu Mar ini lupa nggak ngingatkan. Ternyata murid Ibu ya sebagian datang dia tepat waktu. Tapi ada juga 1, 2 orang atau 3 orang terlambat. Padahal Ibu nggak ngingatkan nih. Tapi ada yang datang tepat waktu, bahkan 7:30 udah sampai sekolah dia. Tapi yang tidak mau mematuhi 7:30 juga. Gimana tuh Bu Mar? Kalau dibiasakan Bu, menjadi kebiasaan. Iya. Karena sudah terbiasa, Bu. Sudah terbiasa ya. Oke, sudah terbiasa kata Bu Rita. Memang benar, pembiasaan itu sangat penting. Habits ya, istilah sekarang tuh bilang habits, kebiasaan baik. Namun kebiasaan-kebiasaan baik itu tentunya memang harus kita tanamkan dari awal ya, ibu-ibu sepakat ya. Namun ilusi guru mengontrol murid ini menurut Dr. William Gosen sebenarnya murid itu sendiri yang mengontrol dirinya. Karena tadi itu ketika guru mengingatkan ada juga kok yang nggak datang tepat waktu. Ketika guru nggak ngomong begitu juga. Artinya sama saja. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya kita bujuk dia. Nah, kamu datang ya tepat waktu. Besok ibu kasih kamu hadiah. Datang dia. Nah, itu tadi yang dibilang Bu Mar. Memang bermanfaat apa-apa yang kita penguatan-penguatan positif yang efektif itu bermanfaat juga, tetapi yang harus yang positif, jangan yang berbau negatif ya ibu-ibu ya. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, katanya gitu. Tapi ini semua miskonsepsi Bapak Ibu. Artinya apa? Miskonsepsi itu berarti membantahkan bahwa sesuatu yang dikatakan di dalam ilusi ini semuanya kurang tepat. Karena pada dasarnya semua itu yang tepat itu adalah kesadaran dari dalam diri individu itu sendiri. Bukan karena bujukan, bukan karena hukuman atau kritikan, atau karena dipaksa oleh orang dewasa. Itu dapat berupa timbul nanti berupa hukuman. Bukan itu yang kita harapkan. Namun yang kita harapkan adalah kesadaran dari diri anak murid kita itu sendiri. Gitu Bapak Ibu. Iya. Izin Ibu. Izin Ibu. Dari stimulus ya Bu Rani. Ibu narasumber itu Bu Nisma ada yang mengangkat tangan. Oh iya, silakan Ibu Nisma. Silakan Bu Nisma, ada apa Bu? Selamat bergabung Ibu. Bu Nisma. Atau kepencet ya? Mungkin Ibu itu say hello aja itu, Bu. Iya, Oke, say hello aja tuh, bener-bener. Baik, lanjut Bu. Lanjut. Baiklah Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Ibu. Bu Nisma say hello aja tuh kayaknya mungkin kepencet Iya, juga. bawa hadir. Bagaimana seseorang dapat berubah dari stimulus respon ke teori kontrol? Katanya begini, bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita,
maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Center Leadership yang ditulis pada tahun 1991. Apapun ceritanya Bapak Ibu, apabila kita ingin merubah sesuatu, kita memang harus merubah mindset kita, pemikiran kita. Itu memang sesuatu yang tidak dapat dibantahkan. Bagaimana kita melihat seseorang, kita tidak bisa melihat seseorang itu mungkin ini terlihat orangnya enggak bukan siapa-siapa nih, nggak bisa kita melihat seperti itu. Karena pada dasarnya semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin kita lebih di satu sisi, namun kurang di sisi yang lain. Begitulah orang yang kita pandang itu juga, kita tidak boleh memandang sebelah mata. Begitu ya Bapak Ibu ya. Artinya mindset kita memang harus mau tidak mau kita rubah. Ini dia perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Dalam stimulus respon, selama ini kita menerapkan stimulus respon ya Bapak Ibu. Di mana dalam stimulus respon ini kita memandang semua kebutuhan itu sama. Contohnya dalam penerapan pembelajaran di kelas kita. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu memegang teori kontrol. Sedangkan yang selama ini kita terapkan adalah stimulus respon. Dalam stimulus respon selama ini kita mengajar sebagai guru memandang bahwa semua kebutuhan siswa kita itu sama. Sedangkan dalam teori kontrol, pembelajaran diferensiasi yang sekarang, kita tidak bisa memandang semua kebutuhan murid kita sama. Harus berbeda. Kenapa? Pada dasarnya memang berbeda kok bakat anak-anak itu. Kebutuhannya juga beda-beda. Mungkin pada saat Ibu misalnya mengajarkan perkalian. Begitu Ibu menyamakan semua materi Ibu, cara Ibu mengajar Ibu samakan semua seperti selama ini. Ternyata di lapangan Ibu temukan ada murid Ibu yang tidak bisa melakukan perkalian. Ibu lihat dia bagaimana melakukan perkalian. Ternyata penjumlahan pun dia belum tahu. Dengan temuan kita seperti itu, apakah kita layak menyamakan semua kebutuhan murid kita di kelas? Tidak kan Bapak Ibu? Tentunya kita harus membedakannya. Mungkin ada capaian-capaian murid yang ini mungkin masih bisa dia sampai tambah-tambah atau penjumlahan. Atau mungkin yang ini penjumlahan belum bisa. Murid yang kelompok yang lain mungkin dia sudah bisa perkalian namun belum lancar. Namun ada satu murid sudah sangat lancar sekali. Sehingga jika diberikan soal-soal perkalian, dia sebentar saja sudah selesai. Dalam memandang kebutuhan murid-murid kita itu, kita tidak bisa menyamakannya Bapak Ibu. Itu artinya stimulus respon dan teori kontrol ini tadi. Perbedaannya di situ dia tadi. Artinya kita harus menempatkan pada porsinya masing-masing. Saya capek lah Ibu, masa saya harus ngajari tambah-tambah lagi? Memang harus seperti itu. Ibu harus berikan materi yang sesuai dengan anak yang masih bisa tambah-tambah, ya berikan aja dia dulu tambah-tambah. Sedangkan yang sudah bisa kali-kali tadi, sudah lancar sekali, berikan dia sedikit soal yang lebih sulit, yang membutuhkan pemahaman yang lebih tinggi, yang lebih hot soalnya mungkin seperti itu. Sedangkan murid yang sedang-sedang tadi, mungkin Ibu bisa melakukan seperti apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu. Namun untuk murid yang kurang, dia mandek jalan di tempat. Artinya Ibu harus menyelesaikan dulu murid yang mandek itu tadi. Harus Ibu bantu dia. Sampai di mana sih pemahaman dia begitu. Ya Bapak Ibu, artinya kita tidak boleh memandang sama. Selama ini kita sama aja di kelas gitu. Untuk teori kontrol saat ini dalam kurikulum Merdeka, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi, tolong itu kita harus bisa membedakan menurut kebutuhan murid kita. Ya, yang kedua, katanya semua orang melihat hal yang sama itu sama seperti nomor 1. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
berbeda. Kemudian dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini Bu, perlu kita bicarakan sedikit yang ini. Mungkin anak-anak selama ini pernah berbuat salah. Mereka melakukan kesalahan. Kita hukum mereka. Langsung kita judge mereka. Kamu salah. Kita bilang gitu. Padahal, dalam teori kontrol, seharusnya sebagai guru kita tanya dulu dia. Nah, kamu kenapa melanggar peraturan? Kok kamu pakai sepatu warnanya putih, bukan warna hitam ke sekolah? Iya Bu, sepatu saya rusak. Dia bilang seperti itu. Oh begitu. Seandainya lah kita tanya seperti itu. Kenyataannya rupanya sepatunya rusak. Sehingga dia memakai sepatu yang ada. Ketimbang saya tidak sekolah, nggak apa-apalah saya pakai sepatu ini dalam benaknya. Nanti saya terangkan sama ibu guru. Sepatu saya rusak, menunggu ada uang orang tua cukup untuk membelikan sepatu saya. Saya sementara terangkan sama ibu guru pakai sepatu ini dulu lah, gitu. Dia dari rumah niat hatinya. Ternyata sampai sekolah ketemu sama kita, tensi kita lihat dia. Ih, kamu kok pakai sepatu kayak gitu ya? Kita bilang. Push up 10 kali, kita bilang langsung. Atau cuci WC sana, kita bilang seperti itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, cocok nggak kita terapkan seperti itu? Nggak kan Bapak Ibu? Tentunya kita harus bertanya dulu. Kenapa? Ternyata apa? Ada kebutuhan dia di situ. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya itu tadi. Ternyata sepatu dia itu rusak. Dia memberitahu itu. Dan kita sebagai guru yang baik tentunya kita kasih solusi kepada dia. Atau kita tanya dia, kira-kira gimana ke depannya? Apa kamu sepatunya gini terus? Enggak lah Bu, saya nunggu nih Bu, orang tua saya lagi cari duit, mungkin nanti ada rezekinya, nanti saya dibelikan lagi. Atau mungkin, gimana ya Bu, saya belum tahu Bu, sampai kapan saya pakai sepatu ini. Sebagai guru mungkin kita, nggak mungkin ya terus-terusan gini. Kebetulan ada sepatu anak kita di rumah yang mungkin nggak dipakai lagi, kita berikan. Itu solusi dari kita ya Bapak Ibu. Ya kan bisa aja kita beri solusi seperti itu, begitu dia. Ya Bapak Ibu ya. Jangan langsung hukum ya, apalagi suruh cuci WC, langsung suruh push up gitu. Kasihan juga muridnya. Ya Bu. Bu, sepatuku kena hujan, Bu. Kalau hujan diapain Bu Yun? Sepatunya? Mau dipanggang. Dijemur ya Bu Yun, jangan dipanggang. Dia dijemur lah, Bu. Iya, yang terakhir Oke. itu ini ada nih agak apa nih pasti kita agak gimana gitu ya mikirnya. Bentar ya. Ini dia. Pada stimulus respon, model berpikirnya itu pada poin terakhir adalah menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Ini Bapak Ibu ngerti nggak nih? Kira-kira apa sih maksud ini? Ini model berpikir menang kalah, yang ini menang-menang gitu. Ada Lagi yang bisa lomba ya, memberikan? Bu Rani kira-kira bisa? Artinya mungkin begini ya Bu, terima kasih Bu waktunya. Mungkin pada stimulus respon kita sebagai guru menganggap bahwa kita bisa mengontrol sehingga anak murid itu ketika dia patuh, berarti anak murid tadi merasa dalam dirinya tertekan kan, berarti guru ini bisa mengontrol. Padahal itu hanya ilusi kita sebagai guru dan pada kenyataannya enggak seperti itu, maka besoknya lagi dia akan mengulangnya lagi. Namun susah Bu, memang itu proses, memang butuh proses, semua itu butuh proses ya. Apalagi mengapakan orang lain ya kan, membangun anak, padahal dalam diri kita juga butuh proses. Cuman itulah harus sabar-sabar ini kayaknya Bu. Nah kalau di dalam model berpikir menang, yang satu lagi Bu, berpikir menang-menang artinya iya, murid tadi mendapatkan solusi dari dirinya sendiri, jadi motivasinya itu bisa terbangun. Nah itu dia, macam mana itu caranya. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Bu Rani, bagus sekali jawabannya ya. Model berpikir ya, ini acuan ya, paradigma sebenarnya. Benar yang dibilang Bu Rani. Tadinya gurunya mengontrol muridnya, pasti bisa, pasti mereka patuh dengan saya. Itu model berpikirnya menang kalah ya Bu
Rani ya. Artinya gurunya di situ menang, muridnya kalah karena ngikut. Begitu ya Bu Rani. Sedangkan pada teori berpikir menang-menang, keduanya menang gitu ya Bu Rani. Berarti muridnya gurunya mengatur, muridnya gimana tuh? Muridnya mampu ada motivasi intern dari dalam dirinya lah. Itu dia dalam teori kontrol ya. Iya. Terima kasih Bu Rani. Ya, bagus sekali Bu Rani. Iya, betul. Benar yang dibilang Bu Rani. Model berpikir menang kalah ini dalam stimulus respon. Di sini sebenarnya ini erat hubungannya dengan proses kolaboratif kerjasama. Ini paradigma berpikir seperti ini yang diminta sekarang ini pada saat zaman seperti ini di mana kolaborasi sangat dibutuhkan, di mana kolaborasi itu adalah salah satu keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Salah satunya kan kolaboratif ya Bapak Ibu. Di sini dia menerapkan model berpikir menang-menang. Sedangkan dulu model berpikirnya adalah menang kalah. Artinya apa? Dulu kita mungkin pada saat mengajar itu, kita seperti menyuruh murid kita itu seperti berkompetisi. Padahal yang diminta itu adalah kolaborasi, kerjasama, bukan berkompetisi. Pada saat kita mengajarkan bagaimana memberikan seperti paradigma kompetisi kepada murid kita, maka model berpikir yang tercipta itu tadi menang kalah. Karena berkompetisi mereka. Kalau kamu, kalau misalnya ada suatu barang, saya harus dapatkan itu, kamu tidak boleh, dia bilangnya. Saya harus bisa menjawab pertanyaan itu, kamu tidak boleh. Itu menang kalah ya Bapak Ibu. Saya harus bisa melaksanakan itu dengan baik, sehingga saya dapat nilai yang paling baik, sedangkan kamu tidak. Kemudian, saya tahu ilmu itu, tapi saya nggak akan mau kasih sama kamu. Itu model berpikir menang kalah, karena ada kompetisi di situ. Ada seperti perlombaan di situ, harus kita yang lebih hebat ketimbang teman kita, begitu. Sedangkan dalam teori kontrol, kita nggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Karena dalam kehidupan ini, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita harus saling sama-sama di sini, saling membantu, kolaborasi. Misalnya dalam membangun pendidikan kita. Bagaimana kita bisa memajukan pendidikan kita kalau kita pelit ilmu kita? Nggak bisa ya Ibu. Kita harus kerjasama. Mungkin pada saat teman kita nggak tahu, ya kita beritahu dia. Pada saat kita nggak tahu, kita bertanya, teman kita membantu. Itu baru menggunakan model berpikir menang-menang. Adanya kolaborasi. Begitu. Jadi dalam keterampilan abad 21 salah satunya adalah kolaboratif. 4C itu ya Bu ya. Salah satunya adalah kolaborasi. Kita menekankan kepada murid kita adalah model berpikir menang-menang, bukan menang kalah. Supaya mereka bisa bekerja sama, saling membantu. Artinya di situ ada simbiosis mutualisme, bukan simbiosis parasitisme. Sampai di situ kira-kira paham ya Bapak Ibu ya? Itu yang diminta dalam kurikulum Merdeka saat ini. Stimulus kontrol yang kita laksanakan, sedangkan stimulus respon mari kita tinggalkan ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan. Ini dia yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak dengan kesadaran yang berupa tanggung jawab dan nilai-nilai kebajikan universal tanpa hukuman dan hadiah, melainkan dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri mereka. Ini tadi yang kita sebutkan sama-sama, bahwasanya disiplin positif itu adalah intinya kesadaran diri. Bukan tadi kita harus hukum anak-anak itu baru mereka patuh, atau kita beri hadiah anak-anak itu baru mereka patuh, atau baru mereka mau belajar dengan baik, begitu. Atau kita sebagai teman tadi, anak-anak itu kita dekati mereka, kita sebagai teman. Ketika kita tidak ada menjadi teman mereka, bagaimana mereka Bapak Ibu?
siapa yang menjadi teman mereka lagi? Kan tidak semua orang bisa dijadikannya teman. Begitu juga dengan hadiah tadi. Ketika hadiah itu hilang bagaimana? Artinya mereka tidak disiplin, tidak bisa belajar lagi dengan baik. Begitu juga dengan hukuman, pemberian hukuman. Ketika tidak ada yang menghukum, mereka seperti tidak ada aturan. Bukan itu yang kita mintakan ya Bapak Ibu. Di sini yang kita harapkan adalah disiplin positif, di mana anak-anak itu memiliki kesadaran dalam diri mereka, dalam diri mereka, internal, bukan motivasi eksternal. Seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu hukuman, pemberian hadiah sebagai teman itu merupakan motivasi eksternal. Di mana ketika itu tidak ada, murid ini kembali berbalik menjadi sesuatu, perubahannya bukan ke arah yang lebih baik, tapi ke arah yang mundur. Sedangkan seseorang yang memiliki kesadaran dari dalam dirinya, mudah-mudahan dia dapat menyadari sesuatu yang baik itu harus dia lakukan. Sehingga tanpa ada hukuman, tanpa ada iming-iming hadiah, tanpa harus ada seseorang yang menjadi teman gurunya, mungkin harus ada jadi temannya, dia tetap bisa melaksanakan sesuatu itu dengan kesadaran yang timbul dari dalam dirinya. Iya. Makna kata disiplin itu sendiri menurut Bapak pendidikan kita, katanya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja katanya. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dari kata-kata Bapak pendidikan ini sebenarnya nih sangat keras apa yang dipesankannya ini. Dari sini katanya sih kalau kita nggak bisa mendisiplinkan diri kita, memang boleh orang lain yang mendisiplinkan kita. Misalnya anak-anak yang sudah di luar kenakalannya, sudah di luar jangkauan. Kita udah nggak bisa lagi mengatasinya mungkin ya. Ya bolehlah mungkin misalnya pihak yang berwajib yang mendisiplinkan itu. Misalnya dia melakukan kejahatan narkoba atau apa sesuatu yang sangat di luar nalar kita, yang di luar kontrol kita, ya perlu pihak luar yang mendisiplinkan dia. Itu maksud Bapak itu tadi. Iya, ini pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara Tara ini sejalan dengan pemikiran dari Dian Goosen. Dian Goosen mengatakan bahwasanya disiplin itu berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Selama ini kita membayangkan disiplin itu adalah sesuatu yang berbau hukuman jika dilanggar ya Bapak Ibu. Adalah sesuatu yang dimana seseorang itu harus taat peraturan. Selama ini kan kita gitu mungkin mendefinisikan disiplin. Ternyata apa? Disiplin itu artinya adalah belajar. Itu disiplin. Bukan berarti kita harus taat peraturan, bukan. Ya itu disiplin juga, tetapi itu bagaimana caranya? Harus dipelajari. Itulah makna arti sesungguhnya disiplin itu sendiri yang berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Iya, nilai-nilai kebajikan universal, banyak sekali piagam-piagam yang menyepakati nilai kebajikan universal itu, di mana itu adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang seseorang yang saya jelaskan tadi. Banyak sekali piagamnya, diantaranya profil pelajar Pancasila, Ibu Primary Years Program, keterampilan hidup atau life skill. Namun yang kita pakai di sekolah kita yaitu penerapan nilai-nilai kebajikan itu ada di dalam profil pelajar Pancasila. Saya rasa udah tahu semua itu ya Bapak Ibu. Ya, yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Adalah segala sesuatu apa yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu pertama rasa kasih sayang dan rasa diterima, kedua penguasaan, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah bertahan hidup atau survive. Itu tadi jika ada anak yang melakukan kesalahan, kita tanya dulu dia, mengapa sih dia melakukan kesalahan itu, karena apa gitu. Pasti dia mengacu kepada 5 kebutuhan dasar ini. Iya, yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia adalah alasan yang mendasari perilaku manusia.
Nah, ini dia tadi yang saya terangkan, bahwasanya ada 3 motivasi manusia itu berbuat. Yang pertama yaitu menghindari hukuman, itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian ingin mendapatkan penghargaan atau pujian, ini juga merupakan motivasi eksternal. Dan yang kita harapkan adalah kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai keyakinan universal yang dipercaya. Ini yang merupakan motivasi internal yang kita harapkan muncul dari peserta didik kita. Ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ini dia yang tadi kita sebutkan, di mana hukuman itu adalah tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, dan dapat berupa hukuman fisik, psikis, dan tidak sinkron dengan kesalahan yang dibuat. Sedangkan konsekuensi biasanya terencana, telah disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, aktivitas yang dikenakan nyambung atau sinkron dengan kesalahan yang dibuat. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ya, menurut Bapak Ibu, ini saya mau nanya lagi nih, boleh raise hand ya. Mencatat 100 kali dalam buku catatan dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat hadir sekolah. Menurut Bapak Ibu itu konsekuensi atau hukuman? Singkat-singkat saja Bapak Ibu. Ada yang mau raise hand? Hukuman, Bu. Hukuman ya. Alasannya Bu Rani? Karena itu langsung spontan dia, Bu. Spontan ya. Iya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir ke sekolah. Kita kunci dulu ya Bu Rani. Ya. Apa Bu Yuni? Hukuman, Bu. Hukuman, lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman dibilang Bu Yuni. Oke, yang ketiga, siapa berani nih? Membersihkan coretan yang dibuatnya yang ada di meja tulis. Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman? Membersihkan coretan yang dibuatnya yang ada di meja tulis. Oh, itu konsekuensi tuh kayaknya. Konsekuensi Bu Yun. Alasannya Ya, Bu Yun, sedikitlah kasih jawaban alasannya. Membersihkan coretan yang dibuatnya yang ada di meja tulis itu menurut saya konsekuensi, Bu, karena konsekuensi itu adalah kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah kerjakan. Jadi siswa itu kita ajarkan tanggung jawab di situ, Bu. Apa yang kita buat itu harus kita tanggung jawabi. Jadi guru tadi menyuruh muridnya untuk membersihkan coretan yang ada di meja tadi. Menurut saya itu aja, Bu, jawaban singkat. Iya, terima kasih Bu Yuni. Bagus sekali jawabannya. Ada tanggung jawab di situ ya Bu Yuni ya. Siap, Bu. Iya. Yang keempat, siapa berani nih? Murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker ke sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Murid diminta push up 15 kali. Enggak 100 kali kok, cuma 15 kali aja. Karena tidak memakai masker ke sekolah. Kira-kira gimana nih? Ya Bu Yuni, silakan. Lagi raise hand tuh lagi. Pencet, Bu. Kawan yang lain aja, Bu. Oke. Ada yang mau memberikan jawaban? Itu hukuman atau konsekuensi? Bu Nita. Ya, Bu Ruth, silakan, Bu. Kepencet mungkin kayaknya berani. Lanjut lagi ya. Nanti kita jawab. Ya, lanjut, Bu. Membersihkan WC karena merusak buku teman. Ada yang berani? Konsekuensi atau hukuman itu? Lari keliling lapangan karena terlambat saat pelajaran PJOK. Itu yang terakhir. Hampir sama aku tengok ini, Bu. Apa sama Bu? Hukuman semua ya? Bisa Hukuman semua. hukuman juga. Hukuman juga dikatakan Bu Rumnita. Iya, yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku catatan dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat hadir ke sekolah. Padahal dia terlambat hadir, Bu, tapi kita suruh nyatet. Nyambung nggak kira-kira, Bu? Hukum aktivitasnya. Dia terlambat, tapi kita suruh nyatet 100 kali. Kira-kira aktivitasnya nyambung nggak? Kurang ya? Tidak nyambung. Kurang, Bu. Nggak Maka nyambung. boleh dikatakan itu adalah hukuman karena aktivitasnya tidak nyambung dengan apa yang diperbuatnya.
Yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir ke sekolah. Itu nyambung juga enggak? Enggak. Tidak ya? Tapi kalau sudah disepakati, boleh, itu menjadi konsekuensi ya Bapak Ibu. Konsekuensi. Boleh menjadi hukuman, boleh menjadi konsekuensi. Tapi jika tidak disepakati, dia hukuman. Jika disepakati, boleh menjadi konsekuensi. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya, yang ada di meja tulis. Nah, ini tadi yang dibilang Bu Yuni, ada tanggung jawab di situ. Benar Bu Yuni. Kemudian nyambung ya Bu Yuni aktivitasnya. Dia memang nyoret meja. Karena dia buat coretan, ya kita suruh bersihkan lah meja itu yang dicoretnya. Benar kan Bu Yuni? Iya Bu, Nyambung kan? betul itu Bu. Aktivitasnya nyambung. Apa yang dibuatnya itu yang diperbaikinya kan gitu. Itu konsekuensi, benar. Yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker ke sekolah. Itu kurang nyambung juga ya Bapak Ibu ya. Itu hukuman. Apalagi membersihkan WC karena merusak buku teman. Aduh, nggak nyambung betul lah. Bukunya yang dirusak tapi suruh bersihin WC ya kan. Yang terakhir, ini baru bimbang nih, lari keliling lapangan karena terlambat saat pelajaran PJOK. Menurut Bapak Ibu kira-kira apa itu? Nyambung nggak? Agak nyambung dikit ini. Hah? Ada nyambung dikit? Konsekuensi kayaknya Bu. Iya betul, konsekuensi. Kenapa? Dalam PJOK kan memang ada pelajaran lari ya kan Bu? Iya, pemanasan. Pemanasan, betul. Maka itu adalah konsekuensi. Benar sekali Bu Yuni. Oke, Bu, izin tanya sebentar itu Bu. Ya. Itu kalau yang membersihkan WC, pengalaman saya pribadi, saya tidak suka anak-anak siswa saya itu disuruh membersihkan WC. Nggak tahu saya kenapa ya, karena mungkin kalau anak saya pribadi juga disuruh membersihkan WC, saya itu kurang setuju gitu Bu. Kalau bisa itu kan membersihkan WC itu sudah ada tugasnya, misalnya entah penjaga sekolahnya gitu ya. Kadang-kadang guru-guru ini juga kebangetan sih, siswa-siswi itu disuruh membersihkan WC. Iya. Soalnya kan di WC itu banyak penyakit Bu, kotor gitu ya. Kalau saya pribadi ya sebenarnya ya. Iya Bu, benar itu saya hanya paham contoh, itu. Bu. Ya Bu Rum? Itu hanya contoh gitu maksudnya. Iya, Itulah cuman dalam contoh. Iya, itu pengalaman kita contoh. sehari-hari, maunya jangan ada siswa lah kita suruh membersihkan WC. Iya itu Pasti tadi kan? Bu, makanya saya kasih saya kasih Benar-benar. pertanyaan kepada Bapak Ibu, itu konsekuensi Iya, atau iya, iya. hukuman ya gitu. Sesuatu yang berbau hukuman itu tadi kan dia itu motivasinya eksternal dari luar, artinya orang yang menerapkan itu dan itu sesuatu Iya. yang kurang baik. Sementara yang kita harapkan dalam pembelajaran kita budaya positif ini adalah sesuatu yang timbul dari kesadaran diri. Artinya hukuman itu memang nggak boleh, tidak boleh kita lakukan. Dan apalagi hukuman itu aktivitasnya tidak nyambung dengan apa yang dilakukan murid tadi. Begitu, Bu Yuni. Setuju sekali. Jadi ya kita sebagai guru ya kan, jangan nggak nyambung lagi lah. Masa murid kita misalnya nggak selesai PR, kita suruh nyuci WC, begitu kan nggak nyambung. Itu dia, Ya? betul sekali. Alangkah baiknya kita suruh dia ngerjakan PR itu mungkin pada jam istirahat kan gitu. Itu baru konsekuensi. Ya kan? Iya, setuju. Oke, sampai sini setuju ya Bapak Ibu? Ini dia contoh kasusnya lebih enak dilihat di sini dia, biar kita lebih paham. Apakah itu hukuman, apakah itu dia konsekuensi. Ini contohnya kasusnya adalah siswa yang tidak mengerjakan PR. Coba jawab berdasarkan pemahaman Bapak Ibu. Tentukan apakah aktivitas berikut merupakan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Ini ada nambah lagi restitusi. 1. Guru menyuruh menghormat bendera selama 10 menit karena tidak mengerjakan PR. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jangan lagi. Yang kedua, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu membimbing murid menyelesaikan masalahnya. Kira-kira itu apa? Restitusi. Ya, restitusi. Ketiga, guru menyuruh siswa pada jam istirahat agar murid mengerjakan PR-nya yang tidak selesai. Itu Konsekuensi. betul, Bapak Ibu. Ini lebih jelas ya Bapak Ibu, mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, mana yang restitusi. Lebih terlihat jelas jadi dari contoh kasus ini ya. Kira-kira udah tahu lah yang mana yang boleh diterapkan, yang enggak, yang mana ya. Ya, ini 5 posisi kontrol.
Selama ini kita mungkin banyak bertindak sebagai penghukum, apa pembuat rasa bersalah, atau mungkin ada yang sebagai teman, atau hanya yang mantau aja, atau yang bertindak sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu yang mana yang sering nih? Bu Mardiana nih dari tadi diam aja nih. Bu Mardiana. Mana nih Bu Mardiana? Ya izin Bu, daftar hadir Ibu. Bentar ya Bu. Bu Mardiana yang mana nih sering hukum? Jangan-jangan sering dihukum muridnya ya? Tidak. Malah sering jadi teman lagi di kelas. Itu ya Bu, saya bagikan link daftar hadirnya. Silakan diisi. Jadi teman ya? Ya. Asik dong. Gurunya jadi teman. Asik, guru milenial kan? Iya. Benar. Tapi Bu Mardiana perlu tahu juga ya sebenarnya nih, setelah belajar ini saya pun baru tahu rupanya yang paling bagus itu posisi kita itu Bu Mar adalah sebagai manajer. Dimana dari kelima posisi kontrol ini yang bertindak sebagai manajer itu ini erat hubungannya dengan segitiga restitusi, di mana guru itu bertindak sebagai pembimbing yang menuntun murid untuk mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang ditimbulkannya. Kalau kita sebagai teman, ketika kita tidak ada, siapa temannya lagi? Maka tidak ada kesadaran diri timbul dari dalam dirinya. Harus ada seorang guru yang jadi teman. Gak semua guru bisa dijadikan teman olehnya. Mungkin hanya 1-2 orang yang guru yang bisa jadikan teman. Ketika tidak ada lagi teman itu, bagaimana murid kita? Begitu ya Bu Mar? Oke, siap. Kemudian guru juga terlalu dekat dengan murid harus dijaga juga. Guru terlalu jauh tidak boleh. Guru terlalu rapat sekali juga tidak boleh. Kenapa? Karena menghilangkan wibawa guru itu sendiri. Perlu juga kita jaga wibawa kita, walaupun mungkin itu memberi jarak sedikit, yaitu tadi dengan manajer, di mana guru di situ bertindak sebagai orang yang mengajak siswa itu untuk dapat menemukan solusi atas masalah yang ditimbulkannya. Kemudian ada di bawahnya satu langkah di bawah manajer, yaitu pemantau. Ini hubungannya erat dengan konsekuensi, di mana yang bertindak sebagai pemantau biasanya guru itu dalam memberikan aktivitas menghukum, bukan aktivitas menghukum boleh dikatakan lah ya, tapi dengan perjanjian begitu. Bukan yang tiba-tiba saja seperti penghukum posisi penghukum ini, misalnya datang terlambat murid langsung suruh cuci WC, langsung suruh push up tanpa ada kesepakatan. Kalau sebagai pemantau di awal-awal kita udah beri kesepakatan, anak-anak besok jangan terlambat ya. Siapa yang terlambat, Bapak suruh misalnya ini ya sesuatu yang nyambung ya kira-kira ya Bapak Ibu ya. Apa ya kira-kira? Kalau dia terlambat. Kayak bisa kasarannya. Atau gini, besok kerjakan PR-nya ya anak-anak. Kita bilang gitu. Iya Bu, ternyata ada yang nggak ngerjakan. Tapi di awal-awal sudah kita sebutkan. Besok siapa yang tidak bisa ngerjakan, siapa yang tidak ngerjakan PR pada jam istirahat, anak-anak ibu mengerjakan PR-nya ya, itu konsekuensi yang harus dijalani begitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada perjanjian di awal sehingga ketika murid itu melanggar, dia tahu, oh saya harus begini gitu. Dia tidak dendam kepada gurunya, tidak seperti penghukum tadi yang tiba-tiba saja, itu pasti ada timbul emosi dari dalam diri murid itu. Bapak ini, ibu ini enak aja ngukum-ngukum kayak gini lah, suruh cuci WC. Aku aja di rumah nggak pernah suruh cuci WC, di sini suruh cuci WC. Gitu pula dia ngomongnya. Ya Bu Yuni ya. Tapi kalau posisi pemantau tidak ada dendam. Kenapa? Dari awal mereka sudah sepakat. Begitu. Itu yang dikatakan konsekuensi. Dan harus erat dengan apa yang dilakukannya. Iya, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum, contohnya kamu menghormat bendera selama 1 jam. Pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan bapak ibu. Itu contoh kalimat-kalimat yang sering muncul. Saya kira ini udah tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang paling penting yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu perbaiki kesalahanmu?
Ini erat hubungannya dengan restitusi, di mana seorang guru yang bertindak sebagai manajer, dia membimbing muridnya untuk memperbaiki kesalahannya dengan mencari solusi bersama. Ini yang kita harapkan. Kira-kira ini menurut Bapak Ibu apa nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa nih? Menurut Bapak Ibu? Menurut posisi kontrol yang Buat merasa bersalah, Bu. merasa bersalah ya. Kamu tidak pernah melakukannya dengan baik. Menurut Ibu, ini apa? Hukuman ya? Setuju Bapak Ibu? Ya, penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini restitusi nih. Ini manajer ya? Apa, manajer? Ya. Ayolah, lakukan demi Ibu Bapak. Ini posisinya sebagai Teman. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Ini penghukum. Oke. Habis ya Bapak Ibu. Terakhir keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Ya, sekarang kita disuruh bikin keyakinan kelas Bapak Ibu. Harus ada keyakinan kelas. Itu salah satu penerapan budaya positif. Bukan peraturan. Kenapa? Kalau peraturan itu kita sendiri yang buat. Sedangkan keyakinan kelas kita saling bermufakat dengan murid, menyepakati apa kira-kira yang menjadi keyakinan yang akan kita terapkan di kelas kita secara bersama-sama. Di mana di situ nanti kita bersama murid kita, ya Bu Yuni. Izin Bu, apakah ini sama dengan tata tertib kelas Bu? Biasa saya buat itu Bu untuk di kelas 1. Iya betul Ibu. Kalau dulu kita bikin tata tertib kelas ya Bu, itu namanya peraturan kelas. Kalau sekarang ini yang dimintakan kalau bisa kita buat jangan lagi satu arah Bu. Dia harus dia dari siswa itu sendiri kita minta kira-kira apa yang penting untuk kelas mereka. Misalnya menjaga kebersihan, mereka sebutkan gitu. Kesepakatan kelas ya Bu. Kesepakatan kelas lebih di atasnya lagi nih keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan itu dia ada timbul bukan dari guru, melainkan dari murid yang ada di kelas kita. Mereka membuat keyakinan berdasarkan kebutuhan mereka di kelasnya. Contoh ini ada pembentukan keyakinan kelas, berupa isinya itu, keyakinan kelas itu adalah berupa pernyataan universal. Itu tadi yang kita sebutkan, sesuatu yang baik-baik yang disetujui seluruh dunia ya, lintas agama. Kemudian keyakinan kelas itu isinya dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya ada murid, anak-anak tolong bikin keyakinan kelas menurut kalian ya, kita instruksikan seperti itu. Semua murid membuat. Kita berikan mereka kertas, kemudian setelah mereka tuliskan, mereka tempelkan ke depan semuanya anak murid. Ya, ternyata ada yang bikin jangan membuang sampah sembarangan, dia bilang kayak gitu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, itu pernyataannya positif nggak? Jangan membuang sampah sembarangan. Negatif, Bu. Negatif ya, harusnya positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Betul. Jadi kalau keyakinan kelas itu Bu Yuni, sebaiknya dia dibuat dalam pernyataan positif, begitu. Kalau ada yang nada-nada negatif. Nah, izin Bu, kalau dibilang jangan makin dibuat ya. Iya, betul. Makin dilanggar, benar itu dia. Jadi lebih bagus kita bikin langsung dalam pernyataan positif. Buanglah sampah pada tempatnya, misalnya seperti itu, ya kan? Menjaga kebersihan kelas, begitu. Apalah kira-kira yang penting di kelas kita? Dan biasanya pernyataan kelas itu sedikit saja, nggak usah banyak-banyak supaya mudah diingat oleh siswa kita. Jadi penerapan budaya positif itu tadi mereka gampang mengingatnya. Oh, ini di kelas keyakinan kelas kami ini gitu misalnya, nggak banyak-banyak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah kita. Kalau nggak sesuai nggak usah dibuatkan, yang sesuai aja. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Curah pendapat dengan murid-murid di kelas sekolah tentang keyakinan yang perlu dibuat di kelas atau sekolah. Kemudian setiap murid mencatatkan satu keyakinan kelas atau sekolah di kertas tip dan menempelkannya ke kertas plano atau karton yang dipajang di depan kelas. Itu
tata cara pembentukan keyakinan kelas yang dapat Bapak Ibu praktekkan di kelas masing-masing. Pasti nanti ada perubahannya. Iya, ini dia yang di kelas saya sudah saya praktekkan. Pertama ini dia Ibu, saya kasih dulu kertas ya warna-warni gini. Saya suruh mereka menuliskan keyakinannya, kemudian satu persatu menempelkannya ke depan kelas. Setelah itu saya tinjau, kira-kira dari yang mereka buat itu mana yang mau kita terapkan di kelas kita. Ini dia. Ini yang sudah kami lakukan di kelas. Yang terakhir itu segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ini yang kita harapkan sebenarnya puncak dari kegiatan budaya positif itu adalah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog sebenarnya yang dijalankan oleh guru maupun orang tua. Kita sebagai orang tua di rumah bisa menerapkan ini kepada anak kita agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahapan, yaitu pertama stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah tanyakan keyakinan. Ini dia stepnya. Menstabilkan identitas yang pertama, yaitu pertanyaan yang sering muncul pertama begini. Biasanya itu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu tadi jangan kita langsung menjudge anak kita salah itu, langsung kita hukum, begitu. Jangan, kita tanya dulu. Ini dia, kita stabilkan dulu identitasnya, kita tanyai, berbuat salah itu wajar kita bilang seperti itu. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Atau boleh juga kita sebutkan, ibu, bapak guru juga pernah melakukan kesalahan. Kamu berhak membela diri. Atau boleh kita tanyakan juga, kamu tadi buat kesalahan apa gitu. Kita stabilkan, kita tahu dulu kesalahannya. Baru kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Sehingga yang tadinya dia terpojok, misalnya karena kita sebutkan, kamu tadi katanya berantem dengan temanmu ya, misalnya seperti itu. Iya, dia bilang gitu. Dia mungkin jawabnya pun dengan tunduk, dengan malu, dengan apa kan gitu. Kita bilang, ibu, bapak guru juga pernah kok melakukan kesalahan seperti kamu. Itu adalah sesuatu yang manusiawi, kita sebutkan seperti itu. Mungkin dengan perkataan-perkataan kita seperti itu, yang tadinya murid kita itu terpojok, akhirnya dia, rupanya ibu ini pernah juga kayak gitu. Jadi dia kita bawa dari yang tadinya identitas gagal, yang dia terpojok tadi, ke identitas sukses. Sehingga dia mau kita ajak dialog. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini dia masuk yang ke tahapan kedua kita. Setelah stabilkan identitas, kita masuk ke validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku terjadi untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini kita buatlah pernyataan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita bilang seperti itu. Dia akan menjawab apa gitu, kita perhatikan jawabannya. Atau boleh kamu melakukannya karena melindungi sesuatu yang penting bagimu, kita bilang. Atau padahal kamu dapat melakukan hal yang lebih buruk ya dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya, kita bilang seperti itu. Mungkin kita support dia supaya dia mau cerita begitu mengenai kesalahan yang dia buat tadi. Akhirnya pada tahapan yang ketiga, berdasarkan teori kontrol, yaitu tanyakan keyakinannya. Kita tanyakan motivasi secara intrinsik dalam dirinya mengenai keyakinan universal yang semua orang ketahui, yaitu kita tanyakan dia seperti pernyataan berikut. Apa keyakinan kelas kita selama ini? Apa yang kamu langgar keyakinan kelas kita? Kita bilang sama dia, mungkin dia akan menjawab apa seperti itu kan. Dia sadar dalam dirinya, ya Bu, saya sudah melanggar ketertiban Bu, dia bilang seperti itu. Kira-kira apa solusinya dari kamu untuk memperbaiki kesalahanmu, dibilangnya. Ya mungkin dia akan minta maaf kan begitu. Jadi intinya restitusi itu adalah dialog di antara guru dan murid, di mana murid membantu siswa itu untuk mencari solusi memperbaiki kesalahannya. Sehingga dia tadi dari identitas gagal, dia kembali ke identitas sukses sehingga diterima oleh teman-temannya dengan baik, bukan malah dipojokkan, dibully, begitu. Apalagi sekarang marak pembulian ya Bapak Ibu. Nah, kita menyelamatkan murid itu tadi, dan dia bisa mengangkat harga dirinya kembali dengan memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuatnya. Ya, sampai di sini paparan saya kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya atau sudah jelas semua? Saya persilakan ya Bapak Ibu. Ya baik Bapak Ibu, saya akan buka sesi tanya jawab. Terima kasih Ibu narasumber. Apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu atau ingin menanggapi?
atau ingin menguatkan atau ingin berbagi atau sharing di sekolahnya gimana, apakah ada pengalaman yang tentang murid-muridnya di sekolah masing-masing. Kami persilakan Ibu, Bapak, Ibu. Bu Mar kayaknya angkat tangan tuh. Silakan Bu Mardiana. Kepijit Bu. Mungkin ada yang mau Ibu tanyakan Bu Mardiana? Bu, boleh lihat lagi link yang bagian apa tadi? Ya. Boleh kali. 5 posisi kontrol tadi Bu, slide-nya Bu. Boleh Bu, boleh. Ya Bu. Mau lihat. Ini Bu. Silakan Bu Mar. Pada pembuat 6.2 Bu, pembuat Iya. rasa bersalah. Ini Iya. maksudnya dari kawannya atau kitanya, gurunya? Gurunya Bu. Kita kan gini, ini maksudnya 5 posisi kontrol ini menerangkan bahwasanya selama ini kita sebagai guru memposisikan diri kita di mana begitu. Ternyata menurut penelitian, guru itu memposisikan kepada 5 ini. Yang pertama, ada guru yang sukanya menghukum. Muridnya melakukan kesalahan, dia hukum. Kalau yang kedua, pembuat rasa bersalah, gurunya ini untuk menyadarkan muridnya, dia buat seperti murid itu merasa bersalah begitu. Sehingga dengan harapan rasa bersalah gitu, murid tadi mau kembali gitu melakukan yang baik, menurut dia seperti itu gitu. Tetapi kalau nyatanya tidak juga ya kan Bu ya? Tidak juga, itu dia tadi. Budaya positif ini pada akhirnya beralur kepada manajer. Ini ujungnya. Kita diminta dapat menjadi seorang manajer. Kenapa? Karena yang bertindak sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, ini sebenarnya pemantau juga ya, ini masih motivasi eksternal. Di mana yang dimaksudkan motivasi eksternal itu apa? Itu dari luar. Bisa membuat siswa itu disiplin karena orang lain, bukan dirinya sendiri begitu. Jadi ketika orang lain itu tidak ada, dia bukan berubah ke arah yang lebih baik, malah berubah ke arah yang lebih buruk begitu. Jadi keempat posisi ini sebenarnya kurang baik begitu, walaupun yang posisi keempat masih bisa kita lakukan ya Bapak, Ibu ya. Namun yang terbaik itu adalah posisi kita sebagai manajer. Kenapa? Karena ini erat hubungannya dengan segitiga restitusi tadi. Dan ujung dari budaya positif itu adalah memanusiakan manusia, di mana seorang guru itu harus bisa mengajar muridnya dengan membuat tindakan-tindakan yang manusiawi. Contohnya tadi segitiga restitusi. Kita dialog sama anak kita juga kalau di rumah salah. Kita jangan langsung pukul, jangan langsung cubit, jangan. Tanya dulu. Kamu kok nakal? Kita tanya dulu, itu stabilkan dulu identitasnya. Misalnya dia berantem sama kawannya, ya kan? Iya, Mak. Dia tadi nakal sama aku, Mak. Dia juga mukul aku, ya aku pukul lah dia. Dibilangnya kayak gitu. Terus kita bilang, yang kamu lakukan itu sebenarnya nggak salah, kita bilang. Mama pun pernah kok mukul kawan Mama dulu. Waktu kawan Mama nakal sama Mama. Kita bilang kayak gitu. Sama anak kita, ini misalnya anak kita di rumah ya. Tapi kita nggak boleh gitu, kita bilang. Itu kita angkatlah dia, kita bawalah dia, kita arahkan mulai pikirannya sehingga timbul kesadaran. Kenapa kita nggak boleh gitu? Karena kita nanti kalau seperti itu bisa loh kita dibawa ke yang berwajib karena kita melanggar hukum, misalnya, ya kan? Kita sadarkan anak kita, baru kita tanya dia, kira-kira biar supaya jangan berantem lagi gimana? Ya udahlah Mak, maaflah aku sama dia Mak. Nanti muncul seperti itu. Kesadaran-kesadaran seperti itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Bukan malah anak itu menjadi-jadi semakin jadi nakalnya. Begitu. Dan kesadaran diri dari dalam diri mereka itu yang kita harapkan. Bukan karena
motivasi eksternal yang diterapkan oleh orang lain. Sehingga dia baru mau berbuat baik. Kalau tidak ada orang lain, dia tidak mau berbuat baik. Begitu Bu Mardiana. Oke, baik. Paham Bu, itu menjawab refleksi di absensi. Iya. Terima Kira-kira, kasih Bu. iya sama-sama Bu Mardiana. Iya, kita bolehlah masuk refleksi ya. Iya, Bu. Lanjut, Bu. Refleksinya saya minta ini aja lah, satu aja. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol tadi, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Kemudian setelah mempelajari modul ini, posisi mana yang akan Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Kira-kira kalau dulu, yang mana nih seringnya? Bu Yuni, walaupun sekarang udah capsek, dulu kan guru juga ya kan? Halo Bu Yuni. Nggak dengar ya? Ya Bu Yuni. Dulu gimana Bu Yuni? Waalaikumsalam. Bu Yuni, Bu Yuni itu refleksi Bu Yuni. Kalau dulu kan Alhamdulillah juga sudah tidak bisa. capsek. Yang Sudah bisa menjadi manajer buat siswa-siswa saya itu Bu, karena kan sebelum ikut CGP saya juga itu kuliah di S2, itu juga ada mata kuliah kami mengampu ke arah situ gitu. Jadi sedikit banyaknya sudah paham bahwa guru itu harus bertugas sebagai manajer. Alhamdulillah Bu. Kira-kira dulu sebagai manajer sampai tahap mana ya Bu Yun? Dari ketiga tahap tadi. Halo Bu Yuni. Dengar ya Bu Yuni ya? Oke, mungkin ada nggak dengar. Yang lain kira-kira Ibu, sampai mungkin semua udah bertindak sebagai manajer, tapi mungkin ya kalau saya sih jujur aja, kalau saya dulu mungkin belum sampai kepada tahapan yang terakhir, yaitu tanyakan keyakinan. Saya mungkin kepada murid saya hanya tanya, kamu kok nakal, kamu kok melakukan kesalahan itu, gitu, ya kan? Ya udah, Ibu pun juga pernah melakukan kesalahan, mungkin seperti itu. Tapi saya tidak pernah menanyakan keyakinan apa yang kamu langgar, belum pernah saya tanyakan seperti itu. Saya sih jujur seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain, mungkin begitu juga ya. Atau mungkin ada yang sampai sudah pada tahap terakhir, oh bagus sekali Bapak Ibu ya. Ternyata sudah ada yang melakukan segitiga restitusi. Ya? Saya mau bertanya izin. Iya, boleh Bu Usna. Ini ya Bu, saya nggak tahu nih, saya udah sampai di mana ini cara menghukum anak kah atau memanajer, saya rasa nggak, saya menghukum mungkin. Ini ya Bu, itu saya ini Bu, muridnya 39 orang Bu. Iya benar, banyak ya Bu Yun. Jadi banyak Bu. Jadi saya kesulitan itu antara siswa laki-laki sama perempuan itu imbang berat Bu. Selisihnya hanya 19 sama 20 gitu kan Bu. Jadi ketika itu kan kelas tuh riuh nih Bu, walaupun sudah diberi kelompok gitu kan Bu. Jadi saya ini mereka nggak mau mendengar saya gitu kan Bu. Yang saya kasih instruksi apa mereka nggak dengar gitu. Jadi saya panggil yang mereka ini yang buat ricu gitu lah Bu, buat ricu. Saya panggil mereka untuk jadi guru gitu Bu. Itu tindakan saya benar atau tidak Bu? Iya. Itu saja yang mau saya tanyakan Bu. Iya, terima kasih Bu Usna. Ya bagus sekali pertanyaan Ibu. Ya, Artinya Ibu memindahkan posisi lah ya, bermain peran. Berarti Ibu buat di situ strategi yang Ibu bikin, ya. Iya, nggak salah yang Ibu buat, tidak salah, ya. Namun mungkin di awal itu bisa Ibu sebutkan kepada murid-murid Ibu, anak-anak, siapa yang ribut nanti gantian ya. Jadi seperti Ibu, jadi Ibu guru di depan. Kita bilang seperti itu. Sehingga sudah kita sepakati, kan? Ternyata begitu belajar, ada yang ribut, kita pantau mereka. Ribut nih anak, kita bilang. Dibilang nggak bisa. Kita panggil ya, sini Budi, mari. Kita bilang, gantian ya, kamu jadi guru ya, di depan gantiin Ibu. Gitu ya Bu Usna ya, gantian ya, mereka bertindak seperti guru ya. Seperti yang Ibu sebutkan tadi ya. Iya. Boleh yang Ibu sebutkan itu nggak apa-apa. Karena di situ Ibu berarti bertindak sebagai pemantau. Kenapa? Karena di awal Ibu udah sebutkan
konsekuensinya jika ribut tuh gimana. Tentunya kan Ibu udah bilang juga kan? Atau memang ujuk-ujuk aja tiba-tiba, kamu ribut sini ganti jadi guru gitu. Enggak Bu, udah saya bilang dulu gitu kan Bu, karena banyak sekali di kelas saya, jadi saya kasih ini peringatan pertama, jika kalian ribut kalian akan ibu-ibu jadi, tapi nggak ada ini sama sekali gitu Bu, nggak ada perubahan, jadi udah saya suruh ke depan gitu Bu. Iya, ya boleh. Artinya kan memang Ibu udah bikin kesepakatan dulu di awal kepada murid, begitu. Ya nggak apa-apa, boleh. Itu artinya Ibu bertindak sebagai pemantau ya. Dan posisi Ibu sebagai pemantau dan Ibu menerapkan konsekuensi. Boleh, Bu. Nah, tapi kalau tadi Ibu menghukum gitu ya, dengan aktivitas yang tidak masuk akal dengan yang dilanggar murid, itu baru yang nggak boleh. Kenapa? Karena kita pun sebagai guru, apalagi dengan maraknya hari ini peristiwa yang terjadi, di mana guru banyak diadukan ke polisi, ke pihak yang berwajib. Ya kan Bapak Ibu? Hanya gara-gara guru itu kadang-kadang memberikan hukuman yang menurut murid itu tidak masuk akal, tidak logis, dia tidak terima, orang tuanya tidak terima, sehingga kita diadukan ke kantor polisi. Kan kita nggak enak juga seperti itu ya Bapak Ibu. Padahal niat kita itu mau mendidik murid kita, mendisiplinkan murid kita. Kok kita yang jadi dilaporkan ke kantor polisi kan? Nah, itu juga salah satu tujuan daripada penerapan budaya positif ini tadi. Artinya ke diri kita, melindungi diri kita juga sebagai pendidik. Maka sebagai pendidik, alangkah baiknya seperti yang dikatakan Bapak Ki Hajar Dewantara, kita memanusiakan murid kita itu. Kita ajak aja secara manusiawi, restitusi aja, dialog aja. Kita ajak mereka dialog dengan baik, kita tanyai kira-kira keyakinan kelas apa yang mereka langgar, begitu. Ya silakan Bu Nita ya. Bu Yuni. Ayo Bu moderator, siapa duluan nih? Ada dua orang angkat tangan. Ya Bu, saya bukan hanya sedikit aja, saya bukan mau bertanya. Tadi kan kita udah Bu paparkan mengenai yang 5 posisi kontrol ya Bu. Iya. Di sini saya nggak mengkiri ya Bu. Kalau saya itu kelima-limanya sudah pernah saya lakukan ya. Bagus Jadi Bu. saya pernah. Iya, jadi saya itu Bu pernah sebagai pembuku pernah. Itu tidak pernah tidak saya kiri. Itu walaupun pernah kita gitu. sadari saat ini ternyata itu tidak baik ya Bu Rup. Iya, apapun dibilang Bu, dari yang kelima itu semua saya sudah jalankan. Ya Bu, jadi tetapi lama-kelamaan kita terus belajar, mencari cara apa yang lebih baik lagi supaya anak-anak itu bisa nyaman dengan kita. Ya Bu, pernah juga saya sebagai teman dengan anak-anak itu, memang anak-anak itu senang gitu, tetapi saya lihat-lihat lagi kayaknya nggak pantas kalau saya itu terlalu dekat dengan siswa ini. Hilang Itu wibawa juga. kita sebagai guru, benar. Jadi saya cari terus. Nah, jadi sampailah sekarang ke tahap manajer lah jadinya Bu. Itu aja tambahannya dari saya ya Bu. Bagus Bu Rup. Bagus sekali pengalaman Ibu ya. Mudah-mudahan dengan ini kegiatan kita ini semakin meningkat lagi ya Bu Nurnya. Walaupun Ibu sebagai kepala sekolah, tentunya Ibu harus bisa memanajer anggota Ibu. Ya? Betul Bu, betul. Oke, bagus Bu Rup. Makasih Bu Rup. Bagus sekali Bu. pengalamannya. Iya. Ada lagi Bu Rani? Kira-kira sebelum kita tutup? Enggak Bu, lanjut Bu. Oke, kira-kira refleksinya sudah dapat ya. Artinya sebaiknya kita memang memposisikan diri adalah sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, di mana inti dari segitiga restitusi itu adalah proses dialog. Adanya dialog antara guru atau orang tua kepada murid atau kepada anak kita di rumah, sehingga kita menuntun membimbing murid kita untuk menyelesaikan masalah mereka, namun munculnya itu dari kesadaran diri mereka sendiri. Sehingga ketika di sekolah kita menerapkan disiplin, kita tidak perlu lagi berkoak-koak untuk mengajak mereka, atau mengancam mereka, atau mengiming-imingi mereka dengan hadiah. Cukup kita membuat habits ya, pembiasaan-pembiasaan yang bisa menanamkan karakter pembiasaan diri yang baik,
yang intinya memunculkan kesadaran dari dalam diri anak didik kita atau anak kita di rumah. Itulah inti dari diseminasi budaya positif pada hari ini. Semoga apa-apa yang saya sampaikan, mungkin selama ini kita ada berbuat kesalahan, kita dapat menyadarinya dan kita dapat berubah ke arah yang lebih baik. Sekian ya Bapak Ibu, ini ada pantun penutup dari saya. Beli nangka di kota, jangan lupa juga beli alpukat. Demikian presentasi kita, moga bermanfaat. Ternak si ikan teri di ternak karena telah sampai di penghujung materi, ku akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu-Ibu. Baik, terus sekali ya diskusi hari ini. Iya. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah menemani dan yang sudah ikut berpartisipasi dalam Zoom kali ini. Untuk itu sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, saya doakan semua Bapak dan Ibu guru sehat-sehat walafiat dan murah rezekinya ya. Amin ya benar. Iya, murah rezeki dan selalu sukses, bertambah sukses. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup, ya, sebelum kita tutup diskusi kita ini, ada baiknya kita menutup dengan doa. Saya pimpin doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu guru boleh silakan dibuka kameranya biar kita berfoto bareng bersama. Bu Yun, buka kameranya Bu Yun. Bu Usna. Bu Yun, perlihatkan wajah cantik. Aduh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang rapi nak. Ya silakan. Yang nggak nyampe ke atas di bawah boleh. Apa di bawah? Iya. Ke bawah kan sedikit, buatkan.
lem tujuh itu dulu. Ya silakan agak di tengah dari kalian di tengah ya. Udah cukup yang banyak kita di atas saja. Agak tengah sedikit. Yang goyang ya Pak, pelan-pelan. Ya cepat sedikit ya. Sudah semua anak? Sudah, Bu. Oke, sekarang mari kita bacakan ya. Oke, namanya belum ditulis. Ya, ayo silakan tulis lagi namanya. Oh, yang di bawah tuh aku ya. Udah. Agak mana dulu? Udah ditempel ya keyakinan kelasnya di depan ini ya. Ya, sekarang kita akan bacakan keyakinan kelas yang sudah kalian buat ya. Pertama, menurut si teman kita pagi, katanya keyakinan kelas menurut dia yang penting di kelas ini adalah menjaga ketertiban kelas dengan baik, katanya gitu. Berarti tertib ya. Tertib. Ya, dia harus menggunakan kalimat-kalimat bernada positif, jangan negatif ya. Oke, berarti tidak bagus. Ini udah bernada positif belum? Positif. Ya, tertib, menjaga ketertiban kelas. Bisa kita ambil menjadi keyakinan kelas kita satu? Bisa. Nomor satu ya. Oke, nih nomor satu nih. Sekarang menurut si Aldo, teman kita Aldo Juniko Mandala, dia katanya keyakinan kelas menurut dia yang penting melaksanakan kewajiban. Bisa nggak? Bisa. Contohnya kewajiban itu apa? Kerjakan PR, belajar. Banyak itu yang dibuat Aldo tuh ya. Membaca. Banyak catatannya, bagus sekali Aldo ya. Bisa melaksanakan kewajiban? Bisa. Sudah bernada positif? Sudah. Ini nomor 2 ya. Sekarang yang ketiga, menurut teman kita Najwa Bunga Kinara. Menurut Najwa, di kelas ini yang penting keyakinan kelas kita adalah menjaga kebersihan kelas. Kira-kira bagus kan nih? Bagus. Sekali. Kalau kelas kita kotor, gimana kita belajar? Betul nggak, Nana? Betul. Oke, ini keyakinan kelas yang nomor 3. Sekarang, menurut teman kita Raya, dia buat keyakinan kelas di sini damai katanya gitu. Kira-kira damai ini udah bernada positif belum? Positif. Oh, sama nggak ini? Mirip nggak dengan keyakinan yang tadi? Ada nggak yang mirip? Damai. Pagi tadi menjaga ketertiban. Mirip nggak? Mirip. Mirip. Ya, bisa kita satukan menjaga ketertiban dan kedamaian ke Pas. kelas. Bisa ya, Raya? Oke, ini kita buat menjadi nomor 1 sama 1. Oke, anak keyakinan kelas sudah terbentuk. Sekarang supaya lebih kita menekankan untuk dapat melaksanakan keyakinan kelas kita, tidak salah kita menandatangani apa keyakinan kelas yang sudah kita buat. Bisa? Oke, silakan mulai dari Anggita ke depan. Silakan tanda tangani keyakinan kelas yang Anggita buat. Mana tadi? Nih, sini kan. Tekan ya. Besar. Oke, lanjut. Ica, cepat sedikit ya nak. Besar buat tekanannya. Ya, bagus Ica. Silakan Najwa. Ayo, silakan Maki. Ya, silakan dari sini. Bisa, keluar. Langsung. Ya, dua-dua. Bilang.
Ayo Aldo, dengar Raya. Silakan nak. Oke, sudah semua ya. Dengan sudah ditandatanganinya keyakinan kelas 5, berarti keyakinan kelas 5 ini sudah sah, betul? Nah, dan sah untuk ditaati bersama. Oke, sekian pembentukan keyakinan kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.